Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi di channel YouTube Pawon Hisham. Video kali ini aku akan bikin roti sobek pakai oven tangkring. Walaupun pakai oven tangkring, tapi hasil rotinya bisa matang merata dan hasilnya juga sangat lembut. Langsung aja, buat kalian yang penasaran, simak videonya sampai selesai. Sebelumnya, klik tombol subscribe agar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Pertama, siapkan mangkuk bersih, kemudian masukkan 250 gram terigu, 50 gram gula pasir, 1 saset susu bubuk, setengah sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh ragi instan. Kemudian akan aku aduk dulu pakai spatula sampai semuanya tercampur merata. Lalu aku lubangi tengahnya seperti ini dan masukkan 1 kuning telur, 130 ml air dingin. Aku pakai air dingin karena di sini aku menguleni adonannya pakai mixer supaya adonan tidak terlalu panas, yang nantinya bisa membuat ragi cepat bekerja atau berfermentasi. Sedangkan kita membutuhkan fermentasinya itu nanti pas di waktu tahap proofing ya, agar mengembangnya lebih sempurna atau lebih maksimal. Nah, ini air dinginnya sudah aku masukin semua. Lalu ini aku mixer sampai setengah kalis atau sampai semuanya tercampur merata. Jika sudah setengah kalis, kemudian masukkan 40 gram butter, 1/4 sendok teh garam. Lalu di sini aku gunakan tangan dulu agar lebih cepat tercampur. Sebelumnya aku sudah cuci tangan aku udah bersih. Nah, untuk butternya sendiri ini itu dalam keadaan dingin ya, karena butter itu mudah sekali meleleh. Jadi lebih baik butternya dalam keadaan dingin agar butter tidak cepat meleleh yang bisa membuat adonannya terlalu berminyak. Ini lanjut aku mixer dengan menggunakan kecepatan paling tertinggi sampai dia itu kalis elastis ya. Nah, kalian bisa lihat adonannya jauh lebih halus. Ini sudah kalis. Kemudian untuk memastikannya, aku akan mengambil sedikit adonan, lalu aku rentangkan sampai setipis mungkin. Jika sudah membentuk adonan yang transparan dan setipis ini dan tidak mudah robek, itu tandanya adonannya sudah kalis elastis. Ini sudah cukup di mixernya. Lalu aku bulatkan adonan agar ketika proses penimbangan adonan tidak cepat mengembang. Kemudian akan aku bagi adonan menjadi 10 bagian dan per bijinya itu beratnya sekitar 49 gram. Adonan sudah selesai aku bagi. Kemudian ambil adonan yang pertama, lalu buang gasnya dengan cara ditepuk-tepuk seperti ini. Lalu rapatkan adonan, lanjut rounding adonan, putar searah seperti di video dan agak sedikit ditekan. Rounding adonan sampai berbentuk bulat dan permukaannya halus seperti ini. Lanjut ambil adonan yang kedua, lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Jangan lupa tata adonan secara berurutan.
Jika udah, lalu resting adonan atau istirahatkan adonan selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit diistirahatkan, adonan sudah agak mengembang. Lalu ambil adonan yang pertama kali dibulatkan. Lanjut, ini aku oles dulu pakai margarin supaya tidak lengket ke alasnya. Jika udah, ini aku buang gasnya dulu, ditepuk-tepuk seperti ini. Sebentar aku pindahkan dulu adonannya supaya lebih luas. Ini aku tepuk-tepuk, kemudian aku giling pakai rolling pin kayu seperti di video. Digiling memanjang seperti di video. Nah, jika udah seperti ini, lalu aku balik adonannya. Jadi yang halus itu biar di bawah ya. Dan ini aku giling sebentar, aku rapikan. Lalu bagian ujungnya dipipihkan seperti di video agar lebih mudah merapatkan adonannya nanti ya. Nah, di sini aku punya meses. Aku isi dengan meses karena anakku suka banget dengan coklat. Jadi nanti isiannya itu dia akan lumer ya. Isi secukupnya, kemudian digulung seperti di video. Sembari agak sedikit ditekan-tekan agar lebih rapat. Ini ujung-ujungnya aku tekuk sedikit. Lalu aku gulung lagi sembari tekan seperti ini. Lakukan seperti di video ya. Nah, untuk yang terakhir, ujungnya ini jangan lupa dirapatkan. Usahakan benar-benar rapat agar ketika nanti adonannya itu mengembang, dia itu tidak akan terbuka ya, dan adonannya itu akan tetap rapat, tidak akan bocor juga isiannya. Lalu taruh adonan dalam loyang yang sudah dilapisi dengan baking paper dan sudah aku oles pakai margarin. Lanjut lakukan hal yang sama untuk adonan seterusnya ya. Lakukan ini sampai semuanya selesai. Nah, usahakan kempiskan gelembung gas yang ada pada adonan dengan cara ditepuk-tepuk seperti ini agar ketika rotinya matang nanti, rotinya itu tidak gampang kempes. Semua adonan sudah selesai aku beri isian. Lanjut proofing adonan sampai mengembang 2 kali lipat untuk waktu tergantung dengan cuaca di daerah masing-masing. Setelah 1,5 jam aku diamkan, adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian ini akan aku oles pakai susu cair. Oles secara merata ke semua adonannya. Ini dilakukan agar ketika selesai di oven, rotinya itu tetap moist, tidak kering. Nah, di tahap ini aku sembari manasin oven, aku gunakan api paling besar, dipanasin selama 15 menit. Ini sudah selesai, kemudian akan aku beri topping dengan meses seperti di video. Jadi di sini itu aku selang-seling. Toppingnya itu meses, keju, dan meses gitu seterusnya. Lakukan ini sampai semuanya selesai.
Ini sudah selesai, siap untuk di oven. Sebelumnya oven sudah dipanaskan terlebih dahulu selama 15 menit dengan api paling besar. Nah, untuk yang pertama ini selama 5 menit aku taruh di rak paling tengah. Ini aku gunakan api sedang cenderung besar. Dan untuk lubang hawa ini masih aku tutup ya, belum aku buka. Nah, setelah 5 menit di oven, ini lubang hawa aku buka agar warnanya itu atau permukaan roti bisa berwarna golden brown. Agar roti yang kamu oven pakai oven tangkring tidak keras adalah jangan terlalu lama ngoven rotinya. Kamu harus cari cara agar roti bisa matang sempurna dengan waktu yang tidak terlalu lama. Nah, jika permukaan roti sudah mulai berwarna golden brown seperti ini, kalian harus rajin-rajin muter loyang agar rotinya bisa matang merata. Nah, di video ini aku sengaja nggak aku skip karena agar kalian tahu betapa aku sangat berusaha untuk mendapatkan roti yang matangnya itu merata dengan cara aku muter-muter loyang setiap beberapa menitnya. Nah, kalian bisa belajar dari videoku ini bahwasanya bikin roti itu harus telaten ya teman-teman ya. Jadi harus sabar, harus benar-benar diperhatikan kematangannya. Kemudian ini aku pindahkan ke rak paling bawah agar bagian bawah roti itu bisa matang sempurna. Tapi maaf, ini tuh aku lupa, ini tuh menit keberapa aku mindahinnya. Di sini saya juga masih belajar ya teman-teman. Saya tidak bermaksud untuk menggurui karena saya juga masih belum pintar bikin kue. Saya cuma sharing berdasarkan pengalaman saya selama bikin roti. Setelah 25 menit di oven, untuk loyang yang satu ini sudah matang ya teman-teman, jadi saya turunkan. Nah, untuk loyang yang satu ini aku oven lagi karena kurang merata matangnya. Nah, ini aku pindahkan ke rak paling atas ya. Karena dari awal saya sudah bilang kita harus cari cara agar rotinya itu matang dengan waktu yang cukup pas atau dengan waktu yang tidak terlalu lama supaya hasil rotinya itu tidak keras. Nah, sini saya tuh berusaha keras agar rotinya itu matang tapi dengan waktu yang tidak terlalu lama. Jadi saya putuskan untuk pindahkan ke rak paling atas supaya permukaan rotinya itu cepat berwarna golden brown. Nah, alhamdulillah rotinya sudah matang semua, matang merata. Kemudian langsung aja dihentak-hentakan agar roti tidak kempes. Lanjut, ini aku oles pakai margarin yang sudah dilelehkan dicampur dengan susu kental manis putih. Dioles selagi masih panas agar rasanya lebih enak dan juga tentunya dari penampilan itu jauh lebih bagus ya, lebih glowing gitu, jadi lebih menarik.
Nah, sekian dulu video dari saya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Aku ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah mau mendukung channel ini. Aku minta maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.